Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, bidang sejarah, cagar budaya dan permuseuman, berada di Kampung Keker. Keberadaan kami di Kampung Keker untuk menggali sejarah Cibal, begitupun benda-benda peninggalan sejarah sebagai bukti bahwa Cibal merupakan salah satu kekuatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Ini sejarah masa lalu. Nah, karena itu bersama saya, di samping saya, nanti beliau sendiri akan perkenalkan dirinya. Hari ini kami ingin menggali tentang sejarah Kampung Keker secara khusus dan Compang Cibal secara umum. Karena itu kami persilakan Bapak Agus untuk membeberkan sejarah singkat tentang Kampung Keker dan Compang Cibal. Terima kasih kepada koleksi dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata. Jadi sejarah Cibal muncul itu karena ada sejarahnya. Pertama-tama Empu Paju muncul dari Mandusabu dan menetap di Biokina. Di Biokina dia tinggal berbulan-bulan, lalu perjalanannya dari situ itu tembus Cibal. Tapi prosesnya apa begini? Dia tinggal di Biokina, di Liangkina. Bukti sejarah itu masih ada. Lalu dia tinggal di hutan, di gua. Kampung Biokina itu belum seperti yang sekarang. Lalu dari hari ke hari dia di sana. Ketemulah dengan dua perempuan yang muncul tidak tahu dari mana. Dua orang ini muncul, pengakuannya Molas Nunuk dan Molas Manggi. Akhir hari pertama dia ketemu biasa saja. Kedua, ketiga, karena dia sudah tahu bahwa ini perempuan ini sering ke hutan situ karena mereka punya kebun ada di sana. Lalu pada satu hari, ini anak perempuan ini kebetulan dia mau pergi WC. Pergi WC, lalu Empu Paju lihat. Oh, dia mau pergi ya buang air. Pergi buang air besar. Dia berubah menjadi tongkol jagung. Dia berubah jadi tongkol jagung. Kan zaman dulu bukan seperti sekarang. Begitu selesai ganti air pakai tongkol jagung. Nah, dia pakai ini tongkol ini. Ternyata begitu dia ambil mau kasih bersih dia punya pantat, permisi. Tiba-tiba muncul Empu Paju. Nona, kau sudah terlalu sombong. Kau bisa cebok kau punya pantat saya dengan saya punya diri. Saya ini manusia. Empu, jangan marah. Saya tidak lihat Empu tadi sini, Empu Paju. Yang saya lihat saja hanya tongkol jagung. Jangan marah. Ya, saya tidak marah, Empu bilang. Tetapi mari kita sama-sama ke tempat tinggal. Jalanlah mereka tiga ini ke gua. Sampai di gua, mereka dua ini, perempuan yang dua orang tadi ini, lihat. Babi hutan masih ada di situ. Tapi Empu Paju tidak punya daya karena zaman itu mungkin dalam sejarahnya api tidak ada karena dia jauh dari pemukiman di Liang. Jadinya pakailah pengalaman dari dua perempuan ini. Begini, Empu.
Begini, Mpo. Kalau kami punya orang tua, buat api sering ambil dari ini. Duru tuak. Agak batu api. Akhir mereka mencoba itu. Ternyata berhasil. Jadinya ini babi hutan ini dibakar. Menurut pengalaman dari dua perempuan ini. Tetapi kalau pengalamannya Empu Paju, begitu dapat langsung dia makan. Akhirnya pakai itu. Pada saat Empu Paju ini, dia ini terus terang dengan dua perempuan. Ndu, comgah kumeu. Emang gitu meu tempo ga ngolang barut. Tapi aku dengan seitelah terus terpaksa mereka buat satu siasat untuk bisa Empu tidak bisa dilihat oleh bapak, mama saya di kampung. Nanti Empu tinggal di kolong. Untuk makan kami tetap kasih dari atas. Sudah sepakat. Sama-sama mereka jalan ke kampung Bukina. Sampai di sana, Empu Paju ini dia tidak langsung masuk dari pintu umum begini. Langsung dibawa kolong. Dia menetap di situ. Setiap kali jam makan, itu mereka selalu sisihkan satu porsi, satu piring ini untuk Empu. Jadi makan dalam lingkaran begini, antar, tapi di belakang mereka tetap simpan satu piring. Perhitungannya untuk ke Empu. Itu waktu berjalan terus, sudah. Pas satu kali minum kopi pagi. Jadi dia punya bapak dan mama semua dalam keluarga lihat bahwa bukan mau ini tempurung kelapa yang tempat suguhan minum untuk tamu itu yang paling terhormat pada waktu zaman itu dulu. Mereka sudah siapkan itu, tetapi sampai di dalam, sampai di ruangan ini, ruangan tamu, satu yang hilang. Akhirnya mereka cari tahu. Kamu pasti ada sesuatu dalam rumah ini. Satu tempurung minuman tadi itu yang saya lihat ada, tetapi sekarang yang kita minum hanya sekian. Satunya di mana? Kamu harus terus terang dengan saya. Itu dia punya orang tua bilang. Dari Pau Nunuk dan Pau Manggin. Akhirnya terpaksa. Mereka cerita semua. Mulai dari kejadian dari gua, sampai mereka bawa ke kampung ini ya, Empu Paju. Sudah ketahuan. Bapak mama semua keluarga di sana mengaku. Empu, kami bukan apa-apa bukan apa-apa dan kamu. Cuma keterus terangan dan keterbukaan kamu dengan kami ini harus. Kalau memang mau dengan kami punya anak, silahkan. Tapi jangan seperti begini, sembunyi-sembunyi. Begitu. Sudah. Dia terbuka, tinggal sama dengan bapak mama mantu di sana. Dalam perjalanan kehidupan bersama di sana, bapak mantu ini kasih seekor babi piara. Sudah, mereka rawat terus ini babi sampai ini babi ini beranak. Sudah, dalam perjalanannya pas babi bunting.
Kok dalam sejarah itu mengatakan dia bisa datang dari Beokina, kok datang melahirkan di Tadak, Tadak Cibal. Tadak itu Pak, dia sudah termasuk ke daerah Cibal, tetapi desa Lenda. Sudah minggu pertama mereka sudah lihat, pas kasih makan pagi, lihat, aduh, saya punya babi ini sudah Pak, sudah beranak. Tapi kita ini tidak tahu di mana tempatnya. Sudah satu pagi dia pergi makan lagi di Beokina. Mereka untuk memastikan tempatnya di mana dia ini beranak, mereka siram abu dapur. Mereka siram, siram seluruh badan. Setelah itu mereka ikut. Di mana babi itu jalan, mereka ikut dari belakang. Sudah sampai di apa? Sampai di Tadak, mereka sudah lihat, aduh, ini saya punya babi. Sudah mereka bikin pondok sementara. Mereka menetap di Tadak ini, Pak. Habis itu sampai itu babi beranak. Dari Tadak, tiba-tiba babi ini menghilang. Tapi mereka tidak curi, tidak ambil, tidak cari. Tapi kehidupan mereka di Tadak itu semua serba sulit. Air minum tidak ada, makanan juga tidak ada. Sudah, mereka kembali ke Pak. Yang pertama dia suruh mulas nunuk. Oleh ngosale Aisale do vai. Hop mo sedite hoe. Vai inung katemang, hang temang. Tombogi saya amang sale. Akhirnya Pak Erik, sudah. Ini mulas nunuk ini lanjut apa yang diperintah oleh Empu Paju. Sampai di sana, dia jalan sendiri. Sampai di sana, dia punya orang tua kaget. Hai, kenapa kau kembali lagi ke sini? Bapak, kami sekarang sudah ada di Tadak. Saya datang hanya mau meminta air di sini. Karena kami tahu di sana, di sini kelimpahan air. Bapak bilang, jangan. Di sini masih banyak manusia yang mau minum ini air. Tidak pas. Apalagi mau bawa ke sana. Sudah. Pulanglah ini yang mulas apa ini? Mulas nunuk. Begitu sampai di sini, Empu Paju tanya, bagaimana? Hai Empu, semua keluarga di sana tidak kasih. Karena kebetulan di sana kepalaan air. Di sana manusia banyak. Oh, kalau begitu biar sudah. Akhir suruh lagi istri yang kedua, mulas manggi. Jadinya semua pada gagal. Sampai di sana dapat jawaban seperti itu. Akhirnya terakhir Empu Paju dengan dua istrinya kembali ke sana. Sudah sampai di sana, Empu Paju bilang, Bapak, saya datang ini hanya untuk minta air. Bukan mau apa, hanya minum di tempat. Lalu biar setelah itu sebentar saya ukur saja berapa kedalamannya ini sumur. Saya hanya mau itu saja. Dan minum. Bapak di sana bilang kalau begitu bisa. Sudah Pak Erik, koleksi minum, habis itu
ukur. Ukur kedalamannya ini sumur nih. Jadi waktu itu Pak Erik dalam sejarahnya, dia sudah buat, sudah potong bambu, belang, belang. Tapi dia sudah bikin lubang perluas. Perluas dia sudah bikin lubang, sudah. Bapak mama di sana, bapak mantu ini sudah setuju dengan ini. Ukurlah ini kedalaman air. Begitu ukur, belut dengan kepiting, rukus. Masuk bersamaan dengan ini air. Akhirnya setelah ukur itu, dia permisi. Bapak, mama dan semua keluarga, saya sudah ukur. Saya nanti akan buat di sana seperti kedalaman ini. Sumur ini. Akhirnya mereka pulang. Pulang, dalam ruas bambu tadi ini sudah ada air dengan belut, dengan kepiting. Nah. Sudah. Sampai di Tadak, mereka simpan ini air. Ruas bambu tadi ini di belang, di bembor. Simpan pas mereka menetap di Tadak. Hari pertama lancar, dia cek tidak ada yang pakai. Hari kedua, hari ketiga, pas begitu Empo datang cek, kelihatannya sudah basah di luar, basah di batu. Dia kaget. Di sini pasti ada orang yang menetap di sini. Kenapa ini air tumpah dari dalam bambu? Jadinya, keesokan paginya, dia jaga. Jaga ini air. Tapi air ini masih dalam posisi dalam bambu, Pak. Dia jaga. Begitu sekitar jam 10, masa galang, tidak mencibal, masa galang usul oleh Abu Mai, muncullah ini darat. Nah. Munculin darat, langsung begitu dia mau apa, Empo Paju datang dari ujung bambu, pancuran, langsung tangkap ini apa ini? Ini perempuan. Bidadari. Ternyata kau semua yang ambil saya punya air. Supaya kau tahu, saya dapatkan ini air setengah mati. Jauh di sana. Cuma karena kau yang selama ini saya tidak pernah tahu kau bahwa pakai terus ini air. Mari sudah kita ke rumah. Begitu dia dapat, langsung Empo Paju ajak. Mari kita ke rumah. Sudah. Mereka jalan ke Tadak tadi itu. Sampai di sana tanya. Yang sebenarnya kawin dari mana? Akhirnya ini perempuan yang timba dia punya air tadi itu mengaku. Saya ini anak Raja Code. Anak Raja Code. Code itu di mana? Code itu di atas. Kan agak ketinggian di sana. Tadak agak rendah, Codenya agak tinggi. Siapa punya anak? Raja Code. Raja Code itu siapa? Raja Code itu Dangkar Dola. Akhir, kalau begitu kita sama-sama ke atas. Itu cukup lama dia tinggal di Tadak.
Sementara yang di atas, di Code, sudah sepakat untuk bisa mencari ini anaknya Raja Code ini. Sudah siap-siap. Sudah, Pak. Begitu mereka sampai di Paang, kampung pertama, langsung dijemput. Aduh, ternyata kau di sini. Kenapa ini, Empo? Kenapa ikat begini? Sebentar baru saya kasih tahu, kita ke rumah. Sampai dia punya orang tua, punya rumah, Pak. Itu baru Empo Paju cerita. Raja, maaf. Saya buat begini, Raja punya anak, karena selama ini dia terus yang ambil saya punya air di bawah. Supaya Raja tahu, saya setengah mati carinya ini air. Sampai ke Beokina sana, diambil air. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya di bawah, di Tadak, diambil. Dia manfaatkan ini air. Oh, begitu. Jadi begini, duduk. Kasih lepas semua dia punya ikatan tangan. Nah, sudah. Empo, begini. Yang Empo mau sekarang apa? Karena ini satu-satunya saya punya anak kesayangan ini. Jadi apa yang Empo minta, supaya kami laksanakan. Jadinya mereka buat kesepakatan. Begini Suraja. Kalau Raja lihat, itu golo di sana. Golo itu namanya Golo Cibal. Saya punya permintaan, Raja harus buat tangga mulai dari Vembor ini sampai di Cibal. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, kapan kita mulai kerjanya? Mereka atur waktu itu. Pas saat mulai kerja, Empo sudah tinggal di sini. Di Tenok. Perjalanan Empo dari Tadak ke Tenok itu karena gara-gara babi tadi. Babi bunting lagi, kok dia melahirkan di sana. Begitu. Jadinya, Empo Pajun tinggal di sana. Begitu Pak kesepakatan dengan Raja Code dan Kardola tadi ini. Begini, satu-satunya Empo kami buat. Tetapi syaratnya begini. Empo kalau datang dari sana, datang kontrol kami punya pekerjaan di sini, Empo tidak boleh bawa kiong ala. Kiong ala acu. Nah, tidak boleh. Akhir tiga, sudah. Kerja mulai dari Pembor mereka sudah selesai. Di Compang belum, masih tata itu Compang di sana. Pas satu pagi Empu Paju muncul dari sana, dari Tenok. Dia tidak pernah pikir dia punya akit, ya, dia punya anjing ini ikut dari belakang. Pas sampai di Beloli, yang Pak Erik dolan tunggu saya tadi itu, di situ dia mulai lolong. Dia cari dia punya tuan. Lolo KW Hiap tadi. Noang. Beloli dan Cibal ini kan jarak hanya 200 meter. Begitu darat, bidadari yang kerja, sementara kerja ini, dengar. Langsung. Sehingga dalam bukti sejarahnya itu Pak Erik, itu di sana itu waktunya tidak teratur. Ada yang sudah diatur, ada yang belum.
Tapi yang mereka paling utama itu sudah selesai semua, Compang Takungnya dengan Compang Darinya. Perjalanan dari Compang Takung ini ke Compang Dari itu yang belum, masih jarak-jarak. Begitu. Sehingga di situ itu yang kita lihat sampai sekarang itu terpencar semua batu-batu di situ. Sudah berjalan jadi Compang Takung dan Compang apa? Compang Dari. Sudah. Empu Paju ini dia lihat lagi. Dari sini kalau kita lihat Reo itu tidak pas. Empu Paju punya mau, dia harus lihat langsung model dari sini. Akhirnya datanglah ke Keker. Bawa dengan alat Keker tadi. Semacam teropong. Teropong. Ya. Dilihat dari sini sudah bagus. Itu zaman itu dulu. Wih, ternyata ini tempat yang paling strategis untuk kita bisa lihat Kreo. Jadinya ini dijadikan dia punya tempat, dia punya anak-anak tinggal, cucu-cucunya. Nah, dia tidak pernah di sini, hanya anak-anaknya. Sampai amihok kita itu. Mungkin untuk sementara ke Keri, mungkin hanya batas sampai situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik, mungkin perlu Pak Agus ceritakan tentang rumah ini. Tambor Keker, Oh iya. Nah, Tambor Keker. Lalu kapan secara resmi turunan Popaju ini berpindah ke Compang Cibal? Ya. Jadi ya terima kasih Pak Leksi. Jadi di Cibal nih dia kampung utamanya. Karena sudah dibangun, dia punya Compang Takungnya sampai kepada Compang Altar. Jadi Compang Altar ini Compang Porong Telo Lerteng. Dan itu tempat penyelesaian masalah. Toto bicara. Jadi Empu Paju memang dia tidak ke sini, hanya dia punya anak. Semua anak-anaknya di sini. Karena terlanjur bikin compang tadi itu, karena dasarnya compang. Compang Takung dengan compang bete bicara itu. Sehingga apa yang dipersoalkan oleh masyarakat waktu itu di sini tetap penyelesaiannya di Cibal. Begitu Pak Leksi. Nah, sehingga di sana itu Pak, Compang Toto bicara, Compang Daadak, Compang Daadako, yang lebih khusus dia cenderung kepada kerja maksiat. Sumpahnya di situ. Emetoe laku panden binarhab. Mangaita tong abo apa. Jadi Karena ada hubungannya, permisi Pak Leksi. Karena hubungannya Compang Toto bicara itu dengan ada satu tibu dalam keteban. Itu tahu nggak Toto dan sumpah. Emang kau ada apa? Dadak. Lauta. Toe kintaraku laukin maiga ngabo. Pembuktiannya one yang ngalor itu bu. Ya, jadi Pak Agus mungkin perlu kita informasikan bahwa di Compang Cibal itu sebenarnya itu pusat pemerintahan kerajaan Cibal, kedaluan Cibal zaman dulu. Sebelum Manggarai, mungkin Labo Selasap ini di bawah satu kekuasaan. Karena penguasa di Manggarai bagian utara itu adalah anak Cibal.
Adak itu bahasa Manggarainya. Kalau diterjemahkan itu Raja Cibal. Nah, penguasanya itu Penguasa-penguasa. adalah di bawah pimpinan Empu Paju. Sehingga di Compang Cibal itu lebih kepada pusat pemerintahan kekuasaan. Adak Cibal. Baik, Pak Gus. Terima kasih atas informasinya. Mungkin Pak Gus perlu jelaskan batas wilayah kekuasaan saat itu dari Adak Cibal. Batas baratnya di mana? Jadi terima kasih Pak Leksi. Itu yang menurut saya tahu bahwa batas antara yang di bawah kekuasaan apa dulu Cibal dulu itu Pocopene, Pocopenenle, Puarwasen Sale, itu batas kekuasaan wilayah Cibal. Dan itu semua dijaga oleh gelarang. Nah, dan gelarang-gelarang itu saya tidak hafal. Cuma yang saya tahu katakan gelarang yang di bawah ini ada berapa gelarang. Begitu juga bagian utaranya. Nah, tapi yang berkaitan dengan kepemerintahan tadi itu Pak, memang Cibal pusat kepemerintahannya dulu ini di Compang Cibal. Dan cara penyelesaian masalahnya seperti apa yang saya ceritakan tadi itu. Seperti itu. Dan itu semua dilakukan di sini. Di Compang Cibal. Begitu. Sehingga Dalu yang ada, yang walaupun tinggal di Pagal, tetap di Pagal dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Harusnya di sini, di Compang itu. Jadi dalam perjalanannya tetap Compang bete bicara istilahnya. Kudu toto molor bete bicara. Itu Hosale. Begitu Peri. Kalau dari Empu Paju ke Pak Gus mereka ini generasi keberapa? Kalau ditarik dari Empu Paju. Kalau cukup tertuju. Kalau dari Ponjung itu dia angkatan dengan Motan Ruam. Ponjung ini anak atau? Ponjung anak. Bahkan cucu. Dengan Motarua. Empu Paju. Cucunya Empu Paju. Jadi Ponjung kita sudah bagi wilayah. Itu bagian generasinya Empu Paju. Yang Haukina Keker namanya Ponjung. Yang Paleng namanya Ugal. Yang Rengkam Bere Akel itu namanya Mahang. Yang Pagal namanya Salang. Itu 4 orang ini cucu dari Empu Paju kalau saya tidak salah. Dan ini sudah memiliki wilayah masing-masing. Wilayah kekuasaan masing-masing. Tapi tetap pusatnya tetap di sini. Ya. Memang zaman pemerintahan tradisional zaman itu yang diberi wewenang adalah kepada anak dan cucu. Tidak berbeda jauh dengan di Todo. Jadi anak dan cucu itu diberi wewenang untuk berada di suatu tempat, menguasai tempat itu. Manakala ada persoalan, ada sengketa, sengketa batas tanah, ya itu kurang lebih apa. Tapi yang saya tanya tadi Pak Gus, dari Empu siapa tadi itu ite generasi keberapa? Itu ketujuh. Ketujuh. Mungkin terima kasih Pak Gus. Saya pikir mungkin secara garis besar sejarah Cibal, Compang Cibal sudah terekam. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Agus selaku narasumber. Selamat siang semuanya. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai
khususnya bidang sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Hari ini berada di Gendang Keker, Desa Compang Cibal, Kecamatan Cibal Barat. Pada siang hari ini, saya, Maria Magdalena, akan melanjutkan wawancara terkait sejarah Gendang Keker pada khususnya dan sejarah Cibal pada umumnya. Di depan saya sudah ada beberapa objek diduga cagar budaya yang dimiliki oleh Desa Compang Cibal dan disimpan di Gendang Keker. Dan di samping saya ada Bapak Nikodemus yang berusia 51 tahun yang merupakan seorang tua golo Gendang Keker. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Santai kan Bapak, kita nanti tanya-tanya terkait dengan benda-benda yang ada di depan saya ini Bapak. Oh, tambor. Mohon maaf, tambor keker, bukan Gendang Keker ya. Bapak, saya akan melanjutkan wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Bapak Leksi Seriang. Wawancara saya kali ini hanya seputar dengan objek diduga cagar budaya yang ada di tambor keker ini, Bapak. Yang pertama, pertanyaan saya itu terkait dengan bagaimana benda-benda ini bisa sampai di tangan Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat, Bapak. Jadi ya, begitu ibu kah? Yuk. Gitu itu pak. One mengasang mangan ngasang barang adat so mangan ngasang saulah kur. One mengasang so. Tapi barang so barang depo paju. Lani one mengasang barang so ga memang aslinya lamai Sultan Goa. Atat losi ngerce ya media gudan. Lani ngone metun paga one mengasan caun ngasanga barang sooga mangan antara ya lontar melondek agum pepajudan mangan perang antara Dima Agu Cibal le golo apa tadak lani ngone mengale golo tadako danong ibu ga jadi paeli lontar melondak untuk kekuatan nimpo paju lebih hebat one mai lontar melondak one mengasang losin lontar melondak karena uji vareo uji vareo jadi uji vareo lontar melondak uji hang timung. One mengasang hang timung ya jadi ya cekarung timung so ibu. Gitu tegur. One mengasang cekarung timung so mai tadi haga aku uji hang timung agu cie. Mai tadi haga eme uji hang cie kah kulite timung daku cekarung. Mangan one mai tu ibu ga jadi oner cekarung timung soga lerak taung de cie kala de iset di mava lani one mai tun ga uji koleh lontar melonda ko cega cikal hajur dong cikal one mai hajur dong o ibu ga jadi ya nganceng koleh lontar melonda ko cikal haju kala koleh iset di mava lani ngone mah itu ni buga one mengkalah itu nuga itu mangan uji kole uji jadi nekalelo raja jadi one mengasang uji raja so visilo cenenggorite one mengasang visilo ce ibuga gitu ite pa nekalelo ngonggreta sanggen taung kat seluruh Manggarai nekalelong gretaya lobo. Jari one mengasang uji hoga atat ngancen kaliga uji hoga ilontar melondakkan. Hia toy hang nuru apa segala macam hang kaliaga utelondak cenggolebi.
Lani ngone menga sanguti londa ko nala piring li sewa. Jadi mai kata daraja hoga. Ya hantaun ga. One menga sang hoga. Recek tang piring. Jadi ya matang sapam kujaga nek botolelo etai. Lani ngone mai tu ni buga. Hang deh ya ibuga. Tetile comong na londa ko. Ngongreta ita raja ita. Langsung onela mangan rahad ku itu ibuga sotra ita ya raja ita makat vale dia huang daku atu nga cingko tengguk laku hang napo cau como laku na onemu itu mangan ngasang perang antara Sultan Goa Lamai antara Dima Bamai antara Cibal Cemai mangan ngasang perang jadi one mengasang perang hoga bali lontar mondak perang pames menanti bela li empo paju lanin kaen empo paju hoga le golo tadak jadi ya losi de ya paho hilontar ho losi one empo paju leor li seta pahoga iset dimaso one mengasang leor ho ibuga jadi ya leo losi onem popaju ya losi onem popaju ya karena ia rungang ya laci teutau itu rungang bekin ya lontar melondak lani on merungang lontar melondak hoga mai popaju le golo tadako ami tau sia laci teu so kurut ikut rungang di lontar melondak one melontar melondak ibuga mangan ngasam perang antara Dima Agu Cibal. One mengasam perang ho ibuga itu ngasang ga jadi vada. One mengasam vada ada apa hoga daya iset Dima so. Empo negoi ate tongga perang. Lani emesina ite hiap batang. Ilonter terengo sinaite ya peluru dami. Lani ngeme tengo sina to sinaitu tong tomongo sinan peluru. Jadi one mah itu ni buga. Jadi kerli sedegi itu mangan ya kekerio boy buga. Kerli se Keker itu. ker salima cibal holi se. Ai legen po paju ya pak. Ilonter ho. Tapi saya si sele itu maitan li ya lontar ho. Padahal hal ya lontar ho ga lulung one mai lo cebon nelia ya lontar ho. Itu mangan ngasang perang duku itu ibu ga. Perang duku itu ibu ga antara set Dima sina mai golo tadaknya cemanga Cibal nia pak iseta Dima so. Sampur agus set Sultan Goa Lamai. Jadi ya one mai itu ni ibu ga. Jadi ya gitu gempo. Ay ko tengo ne tombora milite. Ay tarami wo loro menurut kerdami sinagite lontar. To kinta dia mai ka valen. Eme salantu ungi lontar mace peluru de meusina. Lani eme te salani lontar to macen peluru de meu tong sina mai. Ore tembak sinan ibu gitu tepa. To de mangacai sinan buah peluru suang kali tembak ibu to jasina jadi ngogi jadi siap deme usinage rapadakun jadi senjata dia sinamai semodera senjata tepo yang ngasang meriam dia sinamai jadi hituri ca dia sinamai ibu itu perang di sesoboga langsung pisah tawa atau sinayan dan lapuro tembak tentu long tewas ga jadi one me tepat kah itu minta ampun kah itu mangan ngasang leor dege itulah masyarakat Cibal kah leor iset dimaso agus set Sultan Goa Lamai jadi itu sale Cibalan itu belolilan jadi boarga sale beloli kita tahu boar iset itu mangan ngasang menangga tambang badi siapa so ulama iga tambang kekuatan empo paju baya apa so barang pusaka so
Lani ngone mah itu ni buga. Main itu main. Uji kole degi. Itu mangan ngasanggoga. Uji kole li saya apa? Ia lontar ho baga. Ia himal koji ceman. Vamain ga tewai laku vamain duku itu ibu. Jadi vamain himal koji. Tapi hiaga poli ujin cega. Jadi uji himal koji eta peso mangativu mal koji eta itu. Jadi veo waktu du vai pongo. Jadi one mengasan jam 3 ga re de di seva mega. Oh, balkoji. Asap dah ko vale ko berami. Gitu raman di sen. Oh, poli pite mengal kolji. Menang kole ata cibal. Lani ngone metu none we ibuga. Menang kole de ata cibal. Mata de melkoji eta tibu melkoji eta pisau itu. Lani ngone metu ni ibuga. Itu mangan goga perang antara cibal gua Sultan Goa Lame Agudi Maso, perang antara Rumbu Raja. Rumbu Raja hoga lebodok nata cibal, senar ata cibal raja. Zaman dan tuh ngancet dalu ata cibal, jadi iseta Rehoboam ga raja. Padahal sebenarnya untuk one mengasam perang akala meuva, padahal untuk raja itu cibal cemai. Padahal bajola sosoko bajola bodoh kioga. Jadi dalu mesin. Raja itu koen. Vamai dalu. Bangan nggak sanggoga. Tiba de dalu ce pakai raja. Padahal boga raja ta mesin. Dalu vamai. One mengasang lonton ngasang cibalo. Vokonggo pakai dalu si sega Jadi ngekala de cibal bajol pintar. Ngelani wana metun pada. Jadi tentang barangso. Tara mangan ngasang lonton onda. Ayo beo pokok. Lani wana mesang beo pokok ga. Cain ngasang maju ga. Mangan caro compang cibal. Lani ngone metun bega ibu ga mangan go saya maloh podanong sera ga bapadam sera cau barangso. Lani ngone mengasang cau barangso ibu. Roba papadaku agon dadaku oki ga ku cau tapi atat mesin ga one mengasang kae ngasang bantang ago kae ga ku gitu aku ACCE. So kita tadi barangso. Ai barang di tetaung barang so. Lani ona metu ni buga itu mangan ngasang goga caur ngasang barang so. Lani barang ho. Ngasang barang tentang one mengasang lipur, one mengasang untuk sama. Barang ho eme kurt ngo perang ya isi wae bonet. Itu fungsi. Itu fungsi untuk eme kurt ngoraha. Tentang pakaian ga negara bo one kemaluan pakai va kemaluan ya Kemaluan atarona to ini va ibu jadi lengas one apa pakai one kemaluan itu jadi one ngasang tabu lako tabu lani me lako tabu pas one yama laku cai one yama takia Bartingo yamang. Cai lawi payo. Ngok laipa. Jadi asipa itulah kok. Jadi itu tentang barang tahu tadako sumpah. Lani ngone metun one mengasang sumpah. Pertamaan kata olong secara adat pandai manuk kut ise malok pobolon. Ite ngasang anak musim main kut ngerva derajat takta ngreta derajat itetong. Kurt ngoga koperise jadi ya to mama CS koperite kali ngosina lani itu tentang barang adat so jadi ho slepe
Ho slepe kurna aku pakai di teh ho. Pakai ulo mayu. Oh. Jadi ho kiris. Kur selek pakai di teh one mengasang adak tehnya. Pakai no di teh ho. Ah. Slepe bolo main. Iya, slepe bolo main. Iwa baju. Baju dan popaju. Lani bete tahun. Dalam keadaan Baju rusak. lani ngone metun ga itu gunan lip-lipur untuk cama. Iya. Jadi host ngasang lucu. Iya. Jadi ho lucu kur siap kur pakai ngorah. Atau perhiasan. Pakai ngoli teh ho. Saya atau pakai kaba atau pakai jarang bolong, pakai dia paso. Itu tentang buaya Manggarayo. Jadi itu guna ada apa so? Ho untuk kias-kias, one mengasang keren ende. Oh, iya. Atat saya, So. atat saya so. Jadi itu pengguna ada apa so? Camag ho, Bapak? Iyo, camatan situ Camatan ibu. situ. Iyo ya, camatan susid. Jadi isa saya so ibu ga atalima si saya sekali masuk. Saya itu guna mengador barang so. Iyo. Jadi ho delima. Delima hitam. Jadi no tambah laku. Oleh mengasang bae ho kabone ni pinaku ya pa ho. Bae laku ataho kut musuakku. No to ini. One bae barang ho. Barang delima hitam. Tapi guru napa ho? Guru Islam. Guru Islam apa ho? Delima ho. Itu tentang laning one mel sope. Sebe ketengah ji dari te one mel so. Jadi jadi itu tentang caun nasang barang so. Jadi one melu paho. Iyo. Lupang bako. Ho lupa kurna barang soba. Tepako. Pakai? Jadi ho lupa cepat cai Mekah. Oh. Mede aku danau. Lani ngone mengel so ga. To ere mapakil sa. Pakil piri. Ngena ko ne mel so me penti. Pakai apa ho? Iyo. Jadi one mengasang repang so paga. Jadi itu laku terus terang bo one mengasang liup lipur untuk caman ste. Terima kasih ya repang adakku. Pertanyaannya dari bagaimana benda ini sudah sampai di Bapak, mungkin saya rangkum sedikit jawabannya Bapak. Kalau benda-benda ini itu diwariskan dari Empo Paju, ya Bapak ya? Jadi warisan so ibu ga warisan Empo Paju. Iya, diwariskan dari Empo Paju. Iyo. Terus fungsinya juga tadi Bapak sudah jelaskan secara terperinci fungsi-fungsinya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak saya tanya terkait dengan penyimpanannya selama ini bagaimana Bapak? Disimpan di satu kotak saja, terus kapan benda-benda ini dikeluarkan? Jadi untuk na ibu Iya. capeti kas apa so. Tapi emes cara ada ngasang penti pesobeo rucarangga paling ngasang tangkut berusata berun berita tamangan kuca. Terima kasih gemurina unggaran gitu lah ngasang segi. Pakai apa so? Oh iya. Ya, pakai apa so? Oh iya. Sama ni also ibu ga. Oh iya. Gitu. Berarti ini benda-benda ini dikeluarkan saat penti dan saat dibutuhkan Bapak. Jadi keluar barang so ibu ga ne kakatara bu. Iya. One penti, one paki kaba, one jarang bolo. Seing ase kerami atat ngo kebutuhan paki kaba, pakai apa soga. Seing ase kerami untuk paki ngasan jarang bolong, pakai apa soga. Itu kebutuhan dapat so. Oh. Jadi neng gitu. Oh iya. Berarti benda-benda ini hanya boleh dikeluarkan saat upacara adat dan Iya. juga melalui upacara tesi. Tesi baru bisa dikeluarkan. Olong tesi Iya. kata dia. Tolong tesi kata ya, Bapak ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana terkait perawatannya benda-benda ini? Apakah selama ini itu ada seperti perawatan seperti mungkin dilumuri minyak biar dia tidak berkarat atau bagaimana? Bapak? Jadi apa so ibu tuh ma pandai lumur leminak apa Iya, so. Jadi
Ketamangan go pernah lamia pandai go pe cuci koco sapa teba neme cuci sapa kiraya eme cuci sapa so kira-kira dia lelot. Yo. Oh, Asli kita so ibu. Asli tamangan go pandai cuci-cuci. Oh. Jadi sope tanah-tanah tang so lolo. Iya. Neng gitu. Jadi itu penjelasan ibu. jadi benda-benda yang ada di depan kami ini sejauh ini belum pernah dilakukan perawatan seperti dilumuri minyak, Yo. tapi dalam perjalanannya waktu benda-benda ini masih terawat, tapi ada beberapa benda yang mengalami kerusakan karena usianya. Yo. Ya, Ya, seperti seperti baju. baju dan juga benda ini. yang ini ada kropos. Pertanyaan terakhir, Bapak. Yo yo. Iya. Pertanyaan terakhir, menurut ite agua ata one gedang one ya tambor hoo, keker hoo. Apa nilai penting kita one benda-benda so? Jadi untuk nilai penting ibu ga karena kaur dise de tongge caumbe itu hang bocaka kaur apa so. Jadi manga istilah itu ibu ga jadi tua golo tua pakep jadi sangger katngo gase kae rangkum tahu one baru tahu enggak. Sangger kat tiap panga ibu. Jadi one malingkar da tami soga tu matan neteng baru tong ceho tahu alimpung avokaca salen cibal ngasangkai sogami mai tahu sise kurut ngoga acara panas rana pantero eru caranga valinga santaun verusata verun beri tamangan ucap terima kasih gemorin ucap terima kasih ngasan sekikina keker etana tangason ngasang caur ngasang barang adat atata redindite media gudano. Ini gitu tentang. Berarti secara tidak langsung barang-barang ini menghubungkan orang yang ada di tambor keker ini dengan masa lalu, Bapak. Iya, iya. Ya, itu nilai pentingnya. Mungkin sekian wawancara kami pada siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Selamat.